Tokyo Revengers Season 1 Episode 13. Pada saat pemakaman Hinata, Takemichi teringat saat pertama kali bertemu dengan Hinata di depan rumahnya, menyaksikan kecelakaan mobil dan mengatakan padanya bahwa dia akan selalu mencintainya. Takemichi mendekati kuil Hinata dan memutuskan untuk menghormatinya. Takemichi membeku dan menitikkan air mata, sedangkan Naoto menangis kesakitan atas kematian Hinata. Di luar gedung, ibu Hinata mendekati Takemichi, mengatakan bahwa dia telah tumbuh dewasa. Dia memberikan kalung favorit Hinata, yang merupakan hadiah dari Takemichi, dan mengatakan bahwa Hinata pasti sangat mencintainya, sementara Takemichi menangis. Naoto memberitahu Takemichi bahwa dia telah meneliti Atsushi, yang ternyata sudah menikah dan memiliki anak di masa depan. Mendengar hal ini, Takemichi bertanya-tanya mengapa Atsushi masih membunuh Hina, meskipun tahu itu adalah misi bunuh diri. Naoto menyimpulkan bahwa keluarga Atsushi telah dipaksa untuk memaksanya melakukannya, karena mereka saat ini hilang. Naoto menanyakan kata-kata terakhir Atsushi, dan setelah mendengar bahwa itu sama seperti setelah melompat waktu sebelumnya, dia mengatakan bahwa tindakan mereka sia-sia, karena mereka tidak dapat melarikan diri dari takdir dan mengubah masa depan. Takemichi mengatakan bahwa dia salah, karena kematian Draken tidak boleh menjadi faktor penentu dalam membuat Toman menjadi jahat. Dia menyimpulkan bahwa mereka harus mencari akar masalahnya dan menghancurkan Toman, dia akan menjadi pemimpin Toman untuk melakukan ini. Terhibur dengan rencana ini, Naoto tertawa, tetapi Takemichi menjawab bahwa dia serius, karena dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Hinata, dan Naoto berterima kasih kepadanya atas dukungan, meskipun rencananya tidak mungkin terwujud. Takemichi bertanya-tanya bagaimana menyelamatkan Draken bisa mengarah ke masa depan saat ini, dan Naoto mencari tahu kehidupan Draken saat ini. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2017, Naoto menghubungi Takemichi dan membawanya ke pusat tahanan Tokyo, memberitahunya bahwa Draken tidak lagi menjadi anggota Toman, tetapi tidak mati, sebaliknya, ia berada dalam kondisi hukuman mati. Mereka datang ke penjara untuk mendapatkan informasi dari Draken. Ketika masuk ke bilik kunjungan, Draken mengatakan bahwa ia tidak melihat Takemichi dalam waktu yang lama, dan senang melihatnya baik-baik saja, sementara Takemichi menangis saat melihatnya. Draken masuk ke dalam bilik kunjungan dan mengatakan bahwa ia senang melihat Takemichi baik-baik saja. Takemichi memperkenalkan Naoto kepada Draken. Takemichi mengetahui bahwa Draken berada dalam kondisi hukuman mati karena melakukan pembunuhan dan bertanya kepada Draken bagaimana hal ini terjadi, serta apa yang terjadi pada Toman. Draken mengatakan bahwa ia tidak menyesali perbuatannya, dan ia tahu bahwa ia pantas berada di penjara, karena keadaan saat ini di Toman adalah karena dia tidak menghentikan orang itu. Draken merenung tentang masa sekolah menengahnya bersama Toman yang menurutnya lebih baik karena mereka bersenang-senang, dan itu berarti segalanya baginya. Dia mengulangi bahwa dia tidak memiliki penyesalan, dan masih akan hidup seperti itu jika diberi kesempatan kedua. Takemichi menyadari bahwa Draken tidak berubah dari 12 tahun yang lalu. Meskipun memiliki sedikit penyesalan, Draken mengatakan bahwa dia akan memastikan untuk membunuh orang itu, Kisaki, jika diberi kesempatan kedua. Ketika waktu kunjungan berakhir, Draken memerintahkan Takemichi untuk meninggalkan Tokyo demi keamanannya, karena Kisaki kemungkinan akan mencoba membunuhnya lagi. Ketika Draken pergi, Takemichi bertanya mengapa Kisaki akan menargetkannya. Draken mengatakan bahwa cinta Kisaki untuk Maiki berubah menjadi kebencian dan bahwa Kisaki ingin mengambil segala sesuatu yang Maiki sayangi. Di lorong-lorong penjara, Draken memikirkan kembali pembunuhan yang dilakukannya atas perintah Kisaki. Kembali di apartemen Naoto, Takemichi masih tidak percaya tentang status Draken sebagai seorang pembunuh. Dia memikirkan kembali kata-kata Draken, dan bertanya-tanya seperti apa Kisaki. Naoto menjawab bahwa Kisaki saat ini memegang salah satu posisi paling penting di Toman, yaitu pemimpin sementara. Dia percaya Kisaki bertanggung jawab atas pembunuhan berulang Hinata tetapi polisi tidak bisa menemukan jejak Kisaki. Takemichi mengatakan bahwa meskipun dia ingin mengalahkan Kisaki, dia belum pernah bertemu dengannya di masa lalu.
Mengulangi sumpah sebelumnya, Takemichi mengatakan bahwa dia harus menjadi pemimpin Toman, dan mendengar ini, Naoto mengatakan bahwa dia pikir Takemichi sedang bercanda ketika pertama kali mengatakannya. Takemichi menjawab bahwa itu adalah satu-satunya cara dia bisa menyelamatkan semua orang dan menghentikan Kisaki. Dalam rencananya, Takemichi memutuskan untuk menjadi kapten divisi ketiga, menggantikan posisi Pachin. Naoto mengatakan bahwa ini adalah ide yang ceroboh, tetapi mempercayai Takemichi untuk berhasil memperbaiki masa depan, sambil berjabat tangan. Saat dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, Takemichi bertanya-tanya bagaimana masa depan bisa berakhir seperti ini, dan bersumpah untuk memperbaikinya. Dia tiba di masa lalu, duduk di sebuah pemandian. Air di dekatnya mulai berbusa, dan Maiki keluar dengan bermain-main dari air, sangat mengejutkan bagi Takemichi. Draken memberitahu mereka untuk diam dan bertindak dewasa, dan Maiki mengejeknya karena masih menggunakan topi sampo meskipun tampangnya sudah tangguh. Draken memperlihatkan bekas luka tusukan pada tubuhnya kepada Takemichi yang kemudian bertanya tentang kondisinya. Draken menjawab bahwa dia baik-baik saja karena sering berolahraga. Draken kemudian menunjukkan otot perutnya yang tampak dan Takemichi berkomentar bahwa dia tidak terlihat seperti anak sekolah menengah. Tiba-tiba, Maiki memukul Draken di perutnya, membuktikan bahwa Draken masih dalam masa pemulihan dari cedera itu, dan mengatakan agar Draken tidak terlalu memaksakan diri. Sebagai reaksi, Maiki dan Draken akhirnya bergulat dengan santai di dalam kamar mandi, dan kepala sawar Draken terlepas dan jatuh tepat di kepala Takemichi. Maiki dan Draken tertawa tentang bagaimana Takemichi selalu memiliki benda yang berakhir di atas kepalanya. Takemichi teringat pada apa yang dikatakan Draken tentang bagaimana Toman lebih baik ketika mereka masih kecil. Ia berharap semuanya bisa menjadi seperti ini selamanya. Mereka keluar dari kamar mandi, di mana Mitsuya, Yasuhiro, dan Nahoya menunggu di luar. Maiki memberitahu Takemichi bahwa mereka akan mencalonkan kapten divisi ketiga yang baru.